Halo guys, kembali lagi bersama gua Face Cyberwolf. Oke, hari ini gua akan membuat video lagi ya tentang tips bagaimana cara kita mengatasi laptop atau PC komputer kita yang udah lemot gitu ya. Awal-awalnya kita lancar-lancar saja karena pemakaian yang sering, lama-kelamaan kita mendapatkan sebuah kendala ya, sering terjadi yaitu makin lemot gitu. Komputer kita lemot, bahkan jadi lambat segala sesuatunya ya dalam kita memainkan sebuah aplikasi apapun. Oke, di sini jangan khawatir, gua akan memberikan sebuah caranya ya guys, tipsnya itu agar yang tadinya lemot menjadi cepat lagi ya. Itu dijamin 100% work ya. Tinggal kalian ikuti saja langkah-langkah yang akan gue kasih tahu di video ini guys. Oke, yang pertama itu kita langsung saja ya, tampilannya seperti ini, tampilan Windows komputer kita ya. Yang pertama adalah kita masuk ke Windows dulu ya. Ketik aja Windows plus R, Windows R gitu ya, akan muncul seperti ini tampilannya guys. Dan kita ketik di kolomnya itu temp ya, TEMP ya. Terus kita klik OK aja. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Dan karena gua kemarin baru dibersihin ya, jadi gua udah kosong ya. Seharusnya kalau kalian yang belum melakukan hal seperti ini, pada saat ketik temp tadi akan muncul seperti ini, dan di sini itu akan numpuk file-file atau folder-folder sampah yang sudah tidak terpakai guys ya. Di sini kalian nggak usah bingung, tinggal ntar kalau ada file atau folder kalian klik aja semuanya, kalian hapus, kalian delete semuanya dan sampai bersih seperti ini guys ya. Ini karena gua kemarin sudah dibersihkan jadi belum ada sampah lagi yang muncul ya. Tapi kalau kalian yang belum, pasti akan muncul ntar file-file atau folder-folder yang udah nggak digunakan, yang udah nggak kepake, kalian hapus aja dan akan bersih clear seperti ini. Oke, untuk langkah kedua guys ya, setelah itu kita close aja. Langkah yang kedua adalah seperti biasa, ketik lagi Windows dan L. Oke, dan selanjutnya adalah kita ketik persen 10% ya. Nah ini gue udah, nah ini guys ya, seperti ini persen 10% ya. Oke, langsung oke aja. Nah di sini gue belum sempat bersihin yang ini ya, jadi akan seperti ini. Dan yang tadi juga yang sebelumnya ntar akan seperti ini juga, banyak sampah ya. Ada file-file dan folder-folder yang sudah tidak digunakan, dan ini biasanya terjadi kepada komputer kita yang membuat menjadi lemot ya, menjadi berat segala sesuatu kinerjanya. Oke, di sini kita langsung saja delete aja, nggak usah ragu ya guys. Langsung saja dipilih aja semuanya ya supaya cepat. Nah seperti ini ya, tahan klik, geser, dan klik kanan langsung delete ya, delete aja. Terus pilih yes ya. Oke, sebentar ini ada loading dulu. Oke, dan bersih ya, sudah terhapus, sudah tidak ada sampah lagi, file-file yang sudah tidak digunakan menumpuk ya, jadi udah bersih. Oke, close aja. Setelah itu langkah ketiga guys ya, langkah ketiga kita lakukan sekali lagi, ketik Windows R. Oke, ganti lagi sekarang menjadi apa ya, Protect ya, jadi ketikanya seperti ini. Bentar, terbalik ya. Nah seperti ini ya, jadi TCH ya, Protect. Oke, langsung aja oke. Dan nih wow, akan seperti ini ya guys, sampah file atau folder yang sudah tidak digunakan numpuk banget di sini, dan ini bisa menyebabkan komputer atau laptop kita lemot guys ya. Dan lakukan hal seperti yang tadi ya, kita delete semuanya guys ya, file-file sampah yang nggak kepakainya delete saja. Yes,
Oke, dan sudah bersih ya, dibersihkan. Ini cara-cara alternatif ya. Oke, close saja. Dan langkah berikutnya sekarang kita masuk ke ini guys, ke Windows lagi ya, ke Windows terus ke komputer, dan kita pilih local check ya, local disk check. Oke, terus kita pilih folder Windows ya, masuk ke folder Windows. Oke, setelah masuk kita cari folder yang namanya ini guys, bentar. Software distribution ya, nama foldernya itu software distribution, dan ini udah ada software distribution, masuk saja. Oke, nah ini file-file atau folder yang sudah tak terpakai ya guys. Oke, ini termasuk sampah juga ya, yang udah nggak digunakan, kita hapus saja, bersihkan. Oke, delete, yes, dan bersih guys ya. Oke, sederhana saja sih, simple ya. Kalian tinggal lakukan cara yang tadi gua jelaskan dari tahap 1, 2, 3, 4 ya guys. Setelah itu kita keluar lagi ya, kita close. Oke, kita sedikit refresh ya, refresh ya beberapa kali secukupnya. Oke, setelah itu kita ke recycle bin ya, ke tempat sampah. Soalnya yang tadi kita delete pasti ada beberapa yang masih masuk ke recycle bin ya. Dan ini kalau masih nempel di recycle bin itu masih belum bersih secara 100% ya. Jadi kita bersihkan juga di tempat sampah ini, recycle bin ya, supaya lebih maksimal. Oke, ini udah termasuk sampah juga guys. Oke, kita delete semuanya. Nice, oke ya, udah bersih di recycle bin atau tempat sampah di desktop kita. Dan itu saja guys, simple ya. Jadi kalian lakukan tahap 1 yang tadi, tahap 2, tahap 3, 4, dan setelah itu periksa di tempat sampah recycle bin, kalian bersihkan lagi. Setelah itu sudah, kalian tinggal refresh aja lah ya, buat closingnya refresh, terserah kalian mau refresh berapa kali gitu ya. Itu buat ya supaya membersihkan yang dari file-file yang tadi. Oke, itu aja tips dari gua ya. Kalau sudah kalian melakukan tahap-tahap yang tadi gua jelaskan ya, itu berarti sudah bersih semua dari sampah-sampah atau file-file yang sudah tidak digunakan ya. Dan di situ kan akan stabil lagi, akan cepat lagi, kinerjanya tidak lemot seperti sebelumnya tadi. Oke, tapi apabila kalian sudah melakukan hal yang tadi dan masih ada sedikit lemot-lemot gitu ya, atau mungkin nge-lag atau gimana, itu bisa juga faktor yang kedua adalah dari komponen PC kita yang berat ya, maksudnya yang belum mendukung kepada aplikasi atau software di komputer kita ya. Itu caranya ya kita bisa upgrade aja gitu, upgrade misalnya apa yang kurang gitu ya dari spek kita, yang misalnya spek kita aduh kak mungkin agak kentang ya, atau masih kentang ya, kita upgrade aja supaya kinerja makin cepat. Itu mempengaruhi juga dari spek komponen PC yang masih kentang banget gitu ya, yang belum high spec gitu ya. Nggak harus high spec juga sih ya, yang penting standar lah, di atas dikit gitu, yang penting bisa kinerjanya cepet ya. Atau bisa juga pernah kejadian waktu itu gua pakai laptop ya guys, gua udah install Windows 10 dan harusnya kan udah upgrade ya dari Windows 7 ke Windows 10, harusnya makin cepat. Awal-awalnya oke, nggak ada masalah ya, kinerja stabil, cepat ya. Tapi semakin kesini semakin berat dan makin lemot, bahkan lemotnya udah parah banget ya, nggak ketolong gitu, udah tingkat dewa banget lemotnya. Gua bingung kenapa tiba-tiba lemot. Setelah gua bersihkan sampah-sampah yang tadi dengan cara yang tadi, masih lemot. Dan itu faktor yang ketiga masuknya. Faktor yang ketiga itu berarti gua baru sadar ternyata gua masih pakai sistem hard disk ya, HDD. Karena di sini gua baru tahu bahwa Windows 10 itu
kurang kompatibel dengan HDD ya, maksudnya kurang maksimal gitu, akan terjadi lemot gitu. Jadi kita juga kalau ingin upgrade nggak bisa sembarang upgrade, jadi harus disesuaikan, harus dicocokkan gitu ya. Dan solusinya kalau kalian ingin lebih maksimal lagi, ingin lebih bagus lagi, kalau kalian ingin menggunakan Windows 10 pakainya SSD ya. Zaman sekarang itu udah SSD. Jadi jangan HDD lagi, pakai SSD ya. Jadi harddisknya ganti sama yang tipe SSD. Dan itu kompatibel banget dengan Windows 10. Tapi saya sarankan juga kalau kalian membeli SSD jangan yang merek abal-abal guys ya. Jadi yang udah ada merek yang kualitasnya bagus ya, seperti merek Samsung ya, atau Kingston, atau apalagi Adata dan lain-lain ya, yang udah ada nama gitu. Jangan yang abal-abal gitu ya, karena ya jangan ambil resiko lah. Bisa, dulu teman gue pernah terjadi crash ya pada saat install Windows 10, udah gitu pakai SSD yang merek abal-abal dan akhirnya crash. Bukan menjadi hasil yang maksimal, malah menjadi lebih buruk hasilnya. Jadi jangan pilih yang kualitas terbaik aja untuk SSD ya. Oke, itu aja guys. Jadi ada 3 faktor ya lemot itu. Kalau kalian pakai cara yang gua tadi, terus menjadi stabil, menjadi cepat, ya oke. Nah, kalian tidak usah pusing memikirkan yang lain lagi ya, itu udah aman. Tapi ada juga kalau yang masih lemot, yang mungkin dari komponennya harus ada yang di-upgrade ya. Ada yang mungkin salah satu komponennya kentang atau masih low, kalian naikin dikit ya menjadi high gitu ya. Ya itu salah satu lah komponen juga yang tadi mungkin dari HDD ya, kalau kalian main di Windows 10 pakainya SSD gitu ya, SSD biar lebih kompatibel. Oke, itu aja guys tips yang gua kasih buat kalian ya yang mengalami problem dengan komputer kalian seperti lemot gitu ya. Itu aja, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Selamat mencoba guys. Oke, gua pamit dulu ya guys. Bye bye.